Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif dengan NPM 225500108 dari kelas PSDIC. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori bahasa dan otomata. Yang pertama-tama di sini terdapat beberapa tingkat bahasa pemrograman yang dimana terdapat tiga tingkat. Yang pertama di sini ada bahasa tingkat rendah, yang kedua ada tingkat menengah, dan yang terakhir ada tingkat tinggi. Di tingkat rendah ini contohnya itu bahasa mesin, di tingkat menengah itu contoh bahasa assembly atau bahasa penghubung. Yang kemudian tingkat tinggi itu seperti C++, Java, PHP, dan lain-lainnya. Bagaimana sebuah mesin dapat memahami kode program yang dibuat oleh programmer? Jadi sebuah mesin itu dapat mengerti dari kode program yang dibuat programmer itu melalui tahap compile. Jadi compiler itu adalah sebuah penerjemah yang dimana menghubungkan antara bahasa tingkat tinggi dengan bahasa mesin. Nah, di sini contoh dari bagan pokok proses kompilasi. Pertama di sini ada program sumber yang dimana dia akan menganalisa, dia akan meng-scan, kemudian dia menganalisa sintaks atau parser, kemudian dia akan menganalisa semantik dan pembangkit kode antara. Kemudian dia akan menghubungkan dengan sintasanya, yaitu membentuk kode baru. Selanjutnya dengan mengoptimalkan kode ke dalam program sasaran. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan teori bahasa dan otomata? Jadi, teori bahasa otomata itu membahas mengenai bahasa formal atau formal language yang salah satunya adalah untuk kepentingan perancangan compiler. Kemudian otomata adalah mesin abstrak yang dapat mengenali atau recognize, menerima, dan membangkitkan generate sebuah kalimat dalam bentuk bahasa tertentu. Input pada mesin otomata dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh mesin. Mesin akan mengindikasikan apakah suatu bahasa dapat diterima atau tidak. Nah, di sini ada mesin otomata sederhana yang di sini terdapat 6 step, Q0 sampai Q5. Kemudian di sini initial step-nya itu Q0 ditandai dengan panah, tidak ada penghubungnya. Kemudian di sini final step-nya ada Q3 dan Q4 ditandai dengan dua lingkaran. Kemudian di sini ada simbol input yaitu ADU, ADU. Ya, di sini string input diterima mencapai fail state, selain itu ditolak. Pembacaan simbol pertama dimulai dari initial state, perpindahan state berdasarkan simbol yang dibaca. Dan di sini ada ya, initial state yaitu Q0, yang dimana Q0 menerima input A sehingga dia berubah menjadi Q1, Q1 mendapat input B sehingga dia berpindah ke Q2, Q2, kemudian Q2 menerima input A sehingga dia menuju ke Q3 yang dimana dia final state, jadi ADA itu diterima, sedangkan Q2 menerima input U juga menuju Q4 ya di final state, jadi dia diterima juga. Yang terakhir di sini ya ADD, Q2 menerima input B sehingga menuju Q4, Q5 yang dimana dia tidak berada di final state sehingga dia ditolak. Nah, apa yang dimaksud simbol? Jadi simbol itu sebuah entitas abstrak yang tidak didefinisikan secara formal. Yang dimana contohnya itu kayak A, B, 1, 2. Dia tidak didefinisikan secara formal. Dia hanya bentuk abstrak yang terbentuk. Kemudian apa yang dimaksud dengan string? String adalah kumpulan atau deretan dari simbol-simbol. Contohnya simbol kan tadi seperti A, B, 1, 2 atau lain-lain. Sedangkan string itu contohnya seperti ini A, B, B, A, C. Itu kumpulan atau deretan dari simbol-simbol. Nah, apa ini maksud dengan panjang string? Panjang string adalah jumlah simbol yang terbentuk dari string tersebut. Contohnya di sini W, panjang string itu A, B, B, A, C yang dimana
jumlah dari panjang string itu adalah 5. Kemudian di sini ada opak, di mana panjang stringnya 4. Kemudian apa yang dimaksud dengan string kosong? Sebuah string kosong biasanya dinyatakan dengan sebuah epsilon. Yang dimana epsilon itu menandakan bahwa dia adalah string kosong. Kemudian di sini terdapat aturan produksi. Kemudian di sini simbol terminal dan non terminal. Apa yang dimaksud dengan simbol terminal? Simbol terminal adalah simbol yang tidak dapat diturunkan. Contohnya itu dia berhuruf kecil seperti A kecil, B kecil, C kecil. Nah, dia simbol operatornya itu plus, kurang, dan kutip. Kemudian di sini simbol tanda panjangnya seperti koma dan titik dua, titik koma. String yang tercetak tebal misalnya if, then, dan L. Apa yang dimaksud dengan simbol terminal? Nah, simbol non terminal ini kebalikannya dari simbol terminal yang dimana simbol non terminal ini masih bisa diturunkan. Contohnya itu A besar, B besar, C besar. Huruf S sebagai simbol awal atau step awal. String yang tercetak miring misalnya XPR dan STMP. Kemudian di sini aturan produksi dinyatakan dalam A menyatakan simbol-simbol pada ruas kiri, aturan produksi B menyatakan simbol-simbol pada ruas ukuran kanan, di mana dibaca A ruas kiri menghasilkan B, yaitu ruas kanan. Simbol yang dapat merupakan simbol terminal dan non. Dengan menerapkan aturan produksi, suatu kata bahasa dapat memasukkan jumlah string. Himpunan semua string tersebut adalah bahasa yang didefinisikan oleh tata bahasa. Contoh aturannya ini T menghasilkan A, kemudian di sini ada E menghasilkan T atau T ditambah E. Nah ini ada selanjutnya ada hierarki Chomsky yang mana tata bahasa atau grammar itu didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol terminal dan simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Nah di sini ada 4 tingkatan tata bahasa menurut Chomsky. Yang pertama unrestricted grammar, yang kedua ada context grammar, yang ketiga ada context free grammar, yang terakhir ada regular grammar. Nah, tipe 0 ini unrestricted grammar yang dimana aturan terusnya tidak memiliki batasan. A ada string terminal dan non terminal dengan setidaknya satu non terminal. A tidak boleh kosong. B adalah kain simbol terminal dan non terminal. Di sini bisa dilihat stringnya boleh non terminal atau non. Final ini menghasilkan bahasa yang dikenal sebagai oleh mesin Turing. Mesin ini dikenal dengan nama recursive enumerable language. Ini contohnya, dia bisa berupa non terminal, huruf besar, dan bisa juga non terminal. Nah, tipe 1 itu konteks sensitif grammar yang dimana aturan produksinya sama dengan tipe 0, namun dibatasi dengan aturan A itu lebih dikit daripada B. Jadi jumlah dari di ruas kiri itu harus lebih sedikit dari ruas kanan. Aturan S menjadi epsilon dibolehkan jika S tidak muncul pada ruas kanan setiap aturan. Nah, di sini bisa kita lihat aturan yang ada. Aturan yang tipe 2 itu content free grammar, yang dimana aturan produksi sama dengan tipe 0, nama sisi kiri hanya boleh memiliki satu variabel non terminal, yaitu kontennya sama 1 dan B tidak memiliki batasan. Nah, tipe terakhir itu adalah tipe 3 yang dimana aturan S menjadi epsilon dibolehkan jika S tidak muncul pada sepanjang setiap yang dimana ruas kiri ini berupa non terminal dan ruas kanan dari B ini dia harus memiliki setidaknya satu non terminal
atau non terminal dan terminal. Kemudian di sini ada finite state automata. Nah, apa itu finite state automata atau FSA? Finite state automata adalah mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran di sini yang dapat mengenali bahasa paling sederhana. Mekanisme kerja FSA ini dapat diterangkan dalam analisis leksikal, teks, digital, protokol, organisasi jaringan. Nah, ini ada contoh gambarnya. Kita lihat di sini ada step awal dan ini step akhir. Ini terdapat beberapa perangan yang step ditanda dengan input tanpa asal step. Nah, ini contoh. Cara menyatakan step, saran, label pendekaran dalam stepnya, usul menyatakan transisi atau perpindahan, dan ada label pada busur, ada simbol input, dan kadang-kadang kelihatan. Nah, di sini terdapat 5 tuple, di mana I adalah himpunan atau step, sigma yaitu full input, ada delta yaitu di transisi, dan nol ini set awal, nol ini juga bisa berupa S besar, dan F adalah himpunan terakhir atau final. Contohnya ketika mendapat input 1101, maka urutan step yang itu adalah event 1 event terakhir dengan step out, maka 1101 diterima. Ini kan ketika inputnya event mendapatkan input 1, dia akan berubah menjadi out. Kemudian out mendapatkan input 1 sehingga dia balik lagi jadi berubah menjadi out. Event mendapat input 0, ya, yang dia jadi event kembali. Kemudian event mendapat input 1 sehingga dia berubah yang tadi di out, jadi dia diterima. Kemudian di sini ada deterministic finite state automata. Nah, dan ini model matematika dapat diterima input, pengeluaran output, memiliki state yang banyak, dapat berpindah dari satu state ke lain berdasarkan input dan fungsi, tidak memiliki tempat penyimpanan matematika yang bisa mengingat state terkini. Mekanisme kerja dapat diaplikasikan pada elevator, text editor, analisa Excel. Nah, di sini pada DFA dari satu state hanya ada tepat satu step berikutnya untuk setiap sampel masukan yang diterima. Ini contoh dari DFA-nya. Nah, secara format dinyatakan sebagai berikut. Di sini ada key, itu adalah setnya, ada 3, Q0, Q1, Q2. Kemudian di sini terdapat sigma atau himpunan input, ada A dan B. Kemudian di sini S yaitu set awal, itu Q0. Dan F yaitu final state berada di Q2. Kemudian di sini ada delta yang zona ini fungsi transisi. Delta Q0 input A menjadi Q0. Delta Q0 input B menjadi Q1 dan apa suatu string input dinyatakan diterima. Jadi suatu string X dinyatakan diterima apabila delta S X berada pada state akhir secara format. Katakan jika M adalah suatu FSA, maka M menerima bahasa L yang disebut LM yang merupakan himpunan anggota dari X, di mana X delta S X di dalam F atau di dalam final state. Nah, selanjutnya ada dari deterministic finite state automata, bagaimana menurut NFI ini merupakan transisi ke lebih dari satu step dari suatu step bisa terdapat satu atau lebih transisi dalam label input yang sama. Perubahan step dapat terjadi tanpa input atau transisi kosong. Salah satu tracingnya berakhir di step akhir atau himpunan step dalam menjelaskan step akhir. Nah, di sini stepnya terdapat 5 tuple sama seperti sebelumnya. Nah, di sini bisa lihat terdapat dua contoh. Dia di sini DFA itu
NFA atau non deterministic finite state automata, dia memiliki input lebih dari satu. Contohnya di sini signal ini bisa menjadi 3, 1, 2, 3. Sedangkan contoh kedua juga sama, jadi 2, 1, 2. Sedangkan di DFA sendiri dia hanya memiliki satu. Ini saya traveling non deterministic FA dan deterministic FA adalah keadaan sebanding atau senilai sehingga DFA dapat dibuat menjadi NFA yang ekuivalen. Ekuivalen berarti dapat menerima bahasa yang sama. Nah, contohnya di sini NFA dan DFA. DFA di sini dia terdapat dua. Nah, meskipun dari keduanya ekuivalen berarti mampu menerima bahasa sama ada ekspresi reguler O, 0, dan mana 0, union 1. Misalkan kita yang membuat data dari mesin FA berikut, kita tinggal dalam Google, nah ini ya, kemudian dia mengubah kabel transisinya, kemudian selanjutnya menelusuri alurnya dan melakukan kabel transisi. Kemudian menelusuri step baru yang terbentuk. Ini. Kemudian juga dapat diingat bahwa NFA ini komponen state akhirnya ke satu, maka DFA menukil satu adalah ekvivalen. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya kurang lebih. Itu